Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam. selamat datang, selamat bergabung Sobat Sohib semua di acara webinar permodalan syariah hari ini, Kamis tanggal 30 Desember 2021. Perkenalkan, nama saya Iska, saya mewakili Solusi Hijrah sebagai penyedia platform permodalan syariah. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai peluang permodalan dengan sistem risiko modal. Sesi diskusi kita hari ini akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu yang pertama ada pembukaan, kemudian dilanjut dengan podcast permodalan, kemudian dilanjut dengan sesi tanya jawab, kemudian dilanjut dengan inkubasi, dan terakhir penutupan. Nanti selama acara berlangsung, Sobat Sohib yang mau bertanya bisa langsung menuliskan pertanyaannya via pesan dengan format nama, spasi, asal kota, spasi pertanyaannya. Semua pertanyaan yang masuk kami akan jawab pada saat sesi tanya jawab. Dan Sobat Sohib semua bisa mengisi absensi terlebih dahulu yang sudah di-share pada kolom chat. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Utus sebagai moderator. Bapak Utus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Suhib di acara podcast permodalan bersama Solusi Hijrah hari ini. Perkenalkan, nama saya Utus Hardiono. Bagi Sobat Suhib yang mungkin sudah beberapa kali mengikuti acara dari Solusi Hijrah sudah tidak asing lagi dengan saya. Hari ini saya juga ditemani oleh Pak Rangga dari Solusi Hijrah. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Mas Rangga. Oke. Assalamualaikum, Mas Rangga. Ya, alhamdulillah hari ini sudah bisa bergabung dengan kita. Kita akan berbicara mengenai permodalan dan juga akan bicara mengenai inkubasi ya. Jadi nanti acara hari ini akan kita bagi menjadi 2 sesi seperti yang sudah disampaikan di awal tadi. Baik, Mas Rangga, kita langsung aja nih. Sebelum kita bicara lebih jauh, kita bahas dulu latar belakang dari teman-teman Solusi Hijrah untuk mengadakan acara seperti ini tuh apa, Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini kami dari Solusi Hijrah ingin memberikan informasi kepada teman-teman pengusaha ya, khususnya UKM dalam mencari permodalan. Jadi kenapa? Karena selama ini teman-teman dari UKM itu dalam mencari permodalan itu masih dengan cara yang mungkin umum kita tahu ya. Jadi teman-teman datang ke perbankan atau ke investor, di sana teman-teman mengajukan permodalan, kemudian yang punya uang itu entah bank atau investor, dia minta jaminan, setelah itu ada pencairan pendanaan, kemudian selanjutnya teman-teman ini nyicil untuk melunasi. Nah, jadi sebenarnya di situ teman-teman ini bukan sedang mendapatkan permodalan, tapi sebenarnya teman-teman itu sedang menambah hutang. Jadi memang judulnya modal, tapi sebenarnya hutang. Nah, disinilah kami dari Solusi Hijrah bekerja sama dengan Biser Syariah, membuat suatu platform di mana teman-teman UKM ini bisa mendapatkan solusi permodalan untuk pengembangan usahanya yang tanpa hutang dan tanpa riba. Dan udah pasti di situ tanpa denda, tanpa sita. Kalau soal jaminan gimana? Nah, jaminan, jadi jaminan itu tetap ada, tapi sebenarnya bukan untuk jaminan bahwa usahanya pasti untung. Tapi jaminan bahwa teman-teman ini akan amanah. Maksudnya ketika minta permodalan, ketika mengajukan permodalan itu kan tujuannya untuk scale up, untuk pengembangan usaha. Jadi digunakannya harus sesuai dengan pengajuannya. Nah, jadi jaminannya itu jaminan untuk berjaga-jaga apabila pengusaha lalai atau menjalankan permodalannya nggak sesuai dengan rencana. Itu aja sih. Oke, baik. Nah, kalau Solusi Hijrah sendiri, Mas Rangga, apa fokusnya di permodalan atau ada divisi yang lain? Atau awalnya bagaimana? Ya, jadi Solusi Hijrah ini sebenarnya sudah ada sejak
tahun 2019 ya. Di situ awalnya kami hanya memberikan solusi cicilan tanpa riba untuk teman-teman khususnya kaum muslimin. Jadi udah jadi apa ya, udah jadi rahasia umum ya bahwa memang untuk membeli barang-barang seperti rumah atau kendaraan, mobil ya, bahkan motor itu susah ya kalau misalnya nggak nyicil gitu. Nah, hanya kan kendalanya kalau nyicil ada resiko riba ya, khusus teman-teman yang khususnya kaum muslim ini udah pasti tahu lah kalau riba itu termasuk dosa besar gitu kan. Nah, gimana nih solusinya gitu. Jadi nyicilnya sih nggak masalah, hutang dicicil tuh boleh, hutang dikredit tuh boleh, asalkan akad kreditnya di situ tanpa riba. Nah, di sini kami solusi hijrah itu memberikan solusi cicilan untuk teman-teman khususnya kaum muslimin yang ingin membeli properti atau kendaraan atau bahkan aset-aset produktif ya seperti mesin dengan akad cicilan tanpa riba. Oke, luar biasa. Jadi kalau memang nanti Sobat Sohib ada yang memiliki kebutuhan untuk pembelian barang, insya Allah kita dari solusi aja bisa membantu. Nah, kembali lagi ke tema kita, Mas Rangga. Kalau solusi dari sisi permodalannya sendiri itu apa yang bisa ditawarkan? Ya, di sini kami bekerja sama dengan Biser Syariah itu membuat suatu platform crowdfunding atau bahasa Indonesianya platform urun dana. Jadi di platform ini ada investor-investor, sekarang itu sudah sekitar 100 ribuan investor, baik perorangan maupun korporasi, di mana mereka ini siap patungan atau urun dana untuk memberikan permodalan kepada UKM-UKM yang memang menurut para investor ini bisnisnya cukup bagus dan memenuhi syarat. Nah, permodalannya saat ini maksimal di 10 miliar dan minimalnya di 300 juta. Itu syarat yang diizinkan oleh OJK untuk permodalan itu. Jadi teman-teman investor ini siap urun dana apabila ada UKM yang memerlukan permodalan antara 300 juta sampai maksimal 10 miliar untuk mengembangkan usahanya. Di mana akad permodalannya di sini sudah pasti tanpa hutang dan tanpa riba. Baik. Nah, tadi sempat diulas mengenai sistem urun dana ya, Mas Rangga. Nah, buat Sobat Sohib yang mungkin baru saja bergabung di sesi yang pertama ini, mungkin bisa dijelaskan skemanya itu seperti apa, Mas? Ya, jadi skema crowdfunding atau urun dana itu gampangannya gini ya, ada sekelompok orang yang patungan gitu ya, urunan untuk memenuhi suatu kebutuhan. Dalam hal ini adalah permodalan. Jadi kalau teman-teman udah tahu ya, yang sering kita lihat biasanya di sosial media tuh ada teman-teman yang memanfaatkan platform kitabisa.com untuk sumbangan, misalnya sumbangan bencana atau sumbangan membangun masjid. Di situ ada platform di mana kita semua bisa patungan untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut. Nah, crowdfunding sistemnya seperti itu. Jadi di platform Biser Syariah ini sudah ada 100.000 orang yang terdaftar yang mereka tertarik untuk menginvestasikan dananya atau patungan untuk memenuhi kebutuhan permodalan bagi UKM-UKM yang menurut mereka mempunyai prospek yang bagus. Seperti itu. Baik. Bagi Sobat Sohib, jadi skema ini yang kita tawarkan itu bukan berupa pinjaman ya, tapi kita di sini akan menghubungkan atau memperkenalkan Sobat Sohib sebagai pemilik usaha dengan investor yang memiliki dana dan siap untuk berinvestasi. Nah, di sini kita ada dua skema nih Sobat Sohib, yaitu untuk skema urun dana dengan pendanaan kepemilikan saham dan skema urun dana dengan pendanaan melalui surat berharga atau per project gitu. Nah, mungkin Pak Mas Rangga bisa disampaikan nih kalau yang saham seperti apa, yang untuk project ini seperti apa. Ya. Jadi ketika nanti teman-teman investor ini memberikan dananya atau memberikan modalnya ke perusahaan teman-teman di UKM,
itu mereka juga perlu pegangan gitu ya. Jadi mereka memberikan dana dan mereka juga harus punya pegangan sebagai bukti bahwa mereka berinvestasi di perusahaan tersebut. Nah, bukti kepemilikan itu dinamakan saham. Jadi misalnya di sini teman-teman ingin mengembangkan usahanya, caranya gimana? Oke, dilepas kepemilikannya misalnya 10%, 20%, 30% untuk dibeli oleh investor. Nah, investor akan memberikan dananya untuk pengembangan usaha, dan UKM atau pengusaha akan memberikan sebagian kepemilikannya kepada investor. Itu yang disebut dengan saham. Sedangkan kalau sukuk itu ditujukan sebenarnya untuk teman-teman dari UKM yang memerlukan modal yang sifatnya jangka pendek ya, atau proyek. Misalnya di sini teman-teman ada kebutuhan untuk mendanai proyek pengadaan barang. Contohnya seperti itu, atau misalnya proyek, saya teman-teman dapat proyek bikin jembatan gitu ya, bangun jembatan, atau bangun rumah, bangun gedung, atau pengadaan alat tulis kantor atau alat tulis sekolah seperti itu. Itu sifatnya jangka pendek. Jadi perlu modal untuk mendanai proyek itu, dan di situ setelah proyek selesai dapat bayaran dari konsumennya, ada untungnya dibagi dengan investor sesuai dengan kepemilikan sukuknya. Jadi misalnya untuk proyek bikin jembatan perlu dana 1 miliar. Dan teman-teman di sini udah ada modal 500 juta, kurang 500 juta lagi nih. Nah, berarti kan 50-50 ya, 50% punyanya teman-teman, 50% ditawarkan ke investor. Siapa yang mau patungan 500 juta untuk supaya proyek ini bisa jalan. Di situ investor patungan. Setelah itu, misalnya keuntungan dari proyek ini adalah 500 juta. Nah, nanti keuntungannya yang 500 juta itu dibagi dua. 50% untuk teman-teman dan 50% untuk investor. Kira-kira seperti itu. Baik, mungkin kalau untuk yang pendanaan melalui sistem sukuk ini atau per project mungkin sudah cukup familiar ya bagi Sobat Sohib. Jadi nanti misalkan ada pekerjaan, itu yang akan didanai oleh Solusi Hijrah yang bekerja sama dengan Bishare Syariah. Nah, tapi kalau misalkan kita bicara lagi mengenai saham nih, Mas Rangga, kira-kira gambarannya seperti apa ya? Tadi kan ada kita melepaskan saham, ada berapa persen yang diberikan. Mungkin bagi Sobat Sohib masih agak awam nih, Mas. Oke, jadi mungkin ada pertanyaan ya, kenapa kok nggak ini aja, kan enakan utang ya, kalau utang tuh usaha dipegang sendiri, nanti dapat modal misalnya untuk buka toko baru, tinggal nyicil, tapi usaha tetap punya teman-teman sendiri. Ya memang itu salah satu cara untuk mengembangkan usaha, salah satu cara untuk mendapatkan permodalan, tapi seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa itu ya namanya berhutang untuk mengembangkan usaha. Nah, sedangkan yang ingin kami sampaikan di sini adalah gimana teman-teman bisa mengembangkan usaha tanpa berhutang. Nah, caranya seperti apa? Dengan mengajak investor bergabung. Jadi ini ada gambar ilustrasi ya. Yang atas itu anggaplah teman-teman punya toko nih, misalnya rumah makan gitu ya. Rumah makan yang 100% kepemilikannya adalah punya teman-teman di teman-teman UKM ini, teman-teman pengusaha. Anggaplah rumah makan ini menghasilkan profit 100 juta per bulan. Anggaplah seperti itu ya. Nah, 100 juta profit ini udah pasti punya teman-teman sendiri karena ya 100% kepemilikan itu punya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman ingin mengembangkan usahanya dari satu rumah makan jadi 2 rumah makan. Nah, teman-teman menawarkan nih ke investor untuk melepas kepemilikan teman-teman, anggaplah sebesar 30%. 30%, biar gampang ya, untuk membangun untuk membuat toko baru, teman-teman perlu modal 30% dari valuasi perusahaannya teman-teman. Di mana teman-teman di situ mendapatkan permodalan untuk menambah satu toko, sedangkan pengusaha
investor akan mendapatkan sahamnya 30%. Kemudian jadilah di situ toko yang baru. Jadi sekarang punya 2 toko atau punya 2 rumah makan. Anggaplah masing-masing rumah makan ini menghasilkan profitnya sama lah 100 juta per bulan. Jadi ada 200 juta per bulan untuk profit sekarang karena ada 2 nih. Dari 200 juta itu dibagilah 70% untuk teman-teman dan 30% untuk para investor yang nilainya 70%-nya itu 140 juta dan 30%-nya itu 60 juta. Jadi memang kepemilikan berkurang nih dari 100% ke 70%. Tapi valuasi perusahaannya atau profitnya bertambah. Sehingga nilai 70% itu meningkat. Gitu. Tadi 100%-nya itu 100 juta, sekarang 100%-nya 200 juta. Kira-kira begitu. Baik, menarik sekali ya Sobat Sohib. Jadi memang dengan ilustrasi ini mudah-mudahan bisa cukup menggambarkan di mana nanti prosesnya adalah kita kalau yang umum mungkin dari 100% kepemilikan kita butuh 100 juta ya kita ada pinjaman ya. Jadi tetap kepemilikan 100% dengan pendanaan kita bertambah jadi 200 juta. Tetapi outputnya adalah kita jadi harus berhutang ya, mengembalikan pinjaman dengan tempo yang sudah ditentukan, dengan kita harus menyediakan jaminan aset dan lain sebagainya. Dan kalau misalkan ada risiko kita tidak bisa melunasi pembayaran ya, secara administrasi juga ada. Belum lagi dari sisi ribanya. Tapi kalau dengan melepaskan saham, kita satu sisi insya Allah akan terbebas dari riba, kemudian dari skemanya juga kita bukan berhutang ya, tapi kita justru mendapatkan permodalan. Nah, di sini yang akan membedakan dari sisi pinjaman dan permodalan. Baik. Ya, nah, biasanya memang apa ya? Ya cuma bedanya itu ya. Kalau berhutang ya efeknya akibatnya nanti ya harus melunasi hutang. Kalau permodalan melepas saham, efeknya berarti harus bagi hasil. Bedanya kalau bayar utang itu udah fix ya biasanya. Mau usahanya lagi untung, mau usahanya lagi rugi, ya bayarnya segitu-segitu aja. Baik. Nah, kalau misalkan Sobat Suhib mulai sudah ada yang tertarik nih Mas Rangga, kira-kira apa saja persyaratan untuk bisa mendapatkan permodalan dari Solusi Hijrah yang bekerjasama dengan B-Share Syariah? Oke, jadi untuk teman-teman UKM, pengusaha yang tertarik untuk mengajukan permodalan di platform B-Share Syariah ini, syarat-syaratnya yang pertama sudah berbadan hukum, PT atau CV. Kalau untuk saham itu PT, kalau untuk sukuk itu bisa CV. Yang pasti harus legalitas perusahaannya lengkap ya. Selain tadi sudah berbadan hukum, legalitas seperti NIB segala macam itu udah diurus, sudah selesai, udah lengkap. Kalau proyek berarti dokumen proyeknya juga harus sudah lengkap. Kemudian usahanya sudah berjalan 2 tahun dan sudah memiliki cabang minimal di 3 lokasi kalau usahanya ini offline. Seperti itu. Kebutuhan pendanaannya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, minimal di 300 juta dan maksimal di 10 miliar. Dan yang paling penting ini sebenarnya ya, itu mempunyai laporan keuangan yang jelas dan lengkap. Gitu. Jadi tadi syarat sebelumnya yang ada sudah berjalan 2 tahun itu sebenarnya laporan keuangannya ini udah benar selama paling enggak 2 tahun terakhir. Kenapa? Karena dari laporan keuangan itu investor bisa menilai perusahaan ini sehat atau tidak. Baik, seperti itu ya. Jadi Sobat Sohib yang ingin mengajukan permodalan kepada Solusi Hijrah, ini adalah syarat-syarat dasar yang memang harus dipenuhi. Karena di sini kan kita kembali lagi bukan memberikan pinjaman. Kalau pinjaman kita biasanya akan ditanya mengenai aset ya atau jaminan. Nah, di sini yang kita mohonkan dari Sobat Sohib yang akan melakukan pengajuan adalah syarat-syarat berikut. Yang pertama harus sudah memiliki badan hukum karena ini merupakan syarat dari B-Share Syariah dan juga nanti akan menjadi syarat untuk pencairan dan yang akan bisa dipertanggungjawabkan karena akan diawasi oleh OJK.
Dan yang kedua adalah legalitas perusahaan, otomatis ini nanti juga dibutuhkan karena kita akan mempresentasikan usaha yang dimiliki oleh Sobat Sohib ke hadapan investor. Nah, di sini poin yang memiliki sudah cabang dan sudah berjalan 2 tahun setelah laporan keuangan juga merupakan salah satu dasar untuk pengajuan permodalan kepada pihak investor. Nah, Sobat Sohib yang memang sudah merasa sudah memiliki 1 atau 2 persyaratan, bisa langsung cek ke solusihijrah.com/mudarobah ya, untuk bisa mengisi form pengajuan. Nah, di situ nanti Sobat Sohib bisa mengisikan data-data usaha yang sudah dimiliki. Nah, di sini kami juga akan coba memperkenalkan rekan-rekan pengusaha yang sudah bergabung dengan kami. Nah, di sini Sobat Sohib nantinya bisa melihat di website kami juga ada beberapa jenis usaha yang sudah mendapatkan permodalan. Nah, Mas Rangga mungkin bisa diceritakan sedikit nih, ini ada beberapa kategori usaha ya, ada yang franchise, ada yang kuliner, dan ada yang ternak ya. Ini salah satu bidang yang mungkin tidak umum ya, tapi bisa mendapatkan permodalan ya. Ya, sebenarnya saya balik lagi ke persyaratan tadi ya. Ini saya tadi nggak sengaja lihat di kolom chat. Nggak apa-apa, slide-nya di yang tadi aja nggak apa-apa. Oh, baik. Jadi mungkin ada teman-teman yang ngerasa ya syaratnya kok berat banget ya gitu ya. Jadi sebenarnya syarat itu umum ya, itu bukan syarat yang berat sebenarnya, umum. Jadi di sini kita atau teman-teman pengusaha ini ingin mengajak orang lain yang belum kenal, di mana orang lain ini kita ajak untuk mau menginvestasikan uangnya kepada usahanya teman-teman. Nah, di sini kan ada terjadi yang namanya suatu kerjasama. Yang namanya kerjasama ya, sama seperti kalau kita mau menikah itu paling nggak minimal harus taruh dulu nih, harus saling kenal dulu. Ini pengusaha siapa, usahanya udah jalan berapa lama, laporan keuangannya seperti apa, bisnis plan-nya gimana, apakah kalau saya investasi di sini resikonya seperti apa, apakah resikonya lebih banyak keuntungnya atau lebih banyak keruginya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa dijawab dengan mudah apabila teman-teman bisa memenuhi persyaratan yang tadi itu. Jadi itu sebenarnya bukan persyaratan untuk mempersulit, tapi persyaratan untuk mempermudah kerjasama ini. Jadi investor juga perlu mengenal nih pengusaha ini siapa. Dari situlah mereka akan merasa yakin atau tidak yakin untuk berinvestasi di perusahaan teman-teman. Ya, contohnya seperti ini nih, ada franchise Alfamidi. Di sini ada orang yang punya ruko, dia ingin franchise Alfamidi. Alfamidi ini udah bagus nih laporan keuangannya. Di situ ada kebutuhan 5 miliar, cukup besar sebenarnya. Dan dalam waktu kurang dari seminggu, itu ada 457 orang yang berminat untuk urun dana, untuk berinvestasi. Jadi, kalau perusahaan ini laporan keuangannya, track record-nya udah bagus, jadinya investor ya nggak ragu untuk berinvestasi. Kemudian di situ ada berikutnya ada teman-teman dari Lama Coffee. Lama Coffee ini sebenarnya coffee shop. Awalnya coffee shop ya kios pinggir jalan lah. Dia berkembang, dia punya ruko. Di situ dia sudah punya track record yang bagus tuh. Laporan keuangannya udah rapi, di situ investor bisa tahu modalnya berapa, operasionalnya berapa, keuntungannya per bulan berapa, dari laporan keuangan itu kelihatan tuh. Jadi memang untuk permodalan syariah ini tidak ada janji bahwa pasti untung, enggak. Tapi di sini kami bisa sama-sama lihat peluangnya, apakah ini untung atau rugi berdasarkan apa? Berdasarkan histori, berdasarkan dari sejarah, atau gampangannya dari laporan keuangan. Gitu. Dan di situ juga ada ternak kambing. Kebutuhan dananya 2 ini dari kopi dan ternak kambing ya relatif
lebih kecil ya dibanding kalau Alfa Midi tadi yang sampai 5M, ini kan nggak sampai 1M nih, ada 500 juta sama 300 jutaan gitu. Dan itu tetap mengundang investor, ada 100 sekian investor yang dari kopi dan ternak kambing ada 161 orang investor yang mau turun dana. Pertanyaannya, kenapa kok mereka maunya investasi di situ? Karena proposalnya bagus, karena persyaratannya sudah lengkap, karena laporan keuangannya udah rapi. Di situ investor bisa yakin, oh ini perusahaan ini punya potensi yang bagus nih di masa depan. Saya mau invest di situ. Jadi itulah kenapa ada syarat yang harus dipenuhi oleh teman-teman. Begitu. Baik, Sobat Sohib. Jadi memang di sini yang kita akan coba tawarkan adalah skema permodalan dengan syaratnya berupa proposal atau dokumen dari sisi usaha yang dijalankan dengan komposisi yang sudah rapi, ya sudah teratur. Mungkin kalau misalkan Sobat Sohib semua biasa diskusi dengan rekan-rekan, dengan keluarga, saya ingin membuka usaha, kemudian bercerita tentang prospek, bercerita tentang peluangnya, bercerita tentang modal yang dibutuhkan dan sebagainya. Nah, diskusi seperti itu nanti akan coba kita terjemahkan dalam sebuah bentuk proposal yang proposal resmi ya tentunya, yang akan kita ajukan kepada pihak investor seperti itu. Nah, untuk melengkapi proposal tersebut, seperti tadi yang sudah disampaikan, kita perlu ada legalitas, kita perlu ada laporan keuangan, kita perlu ada track record ya dari sisi usaha yang sudah dijalankan seperti itu. Nah, ini adalah salah satu juga usaha yang sudah bergabung dengan kami, yaitu brand Sour Sally ya. Mungkin Sobat Sohib tidak asing dengan merek tersebut. Jadi di sini kembali untuk bidang usaha yang diajukan itu tidak terbatas ya, tidak dibatasi atas asal memang yang produknya halal tentunya. Jadi untuk mencoba mengambil produk yang franchise atau memang produk yang diinisiasi sendiri gitu ya dengan merek dagang sendiri, ataupun produk-produk yang mungkin tidak umum ya, kayak tadi ada peternakan atau misalkan ada yang punya ternak lele dan sebagainya, itu sangat-sangat bisa untuk diajukan sehingga bisa mendapatkan permodalan dari Solusi Hijrah dan Bishare Syariah seperti itu. Baik, kembali lagi Sobat Sohib, kalau memang Sobat Sohib merasa sudah bisa melakukan pengajuan, bisa langsung menuju ke website kami di solusihijrah.com/mudarobah. Oke, mungkin sesi yang pertama seperti yang tadi disampaikan, kita akan sudahi dulu. Jadi yang sesi pertama adalah sesi permodalan, dan yang sesi kedua nanti kita akan membahas mengenai inkubasi. Apa itu inkubasi? Nah, itu yang akan jadi akan kita bahas di sesi yang kedua. Baik, mungkin kita akan coba buka sesi tanya jawab dulu ya, karena sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk dari Sobat Sohib yang hadir dari hari ini. Terima kasih banyak. Kita close dulu untuk materinya. Baik. Dari tim teknikal mungkin bisa dibantu memunculkan. Oke. Baik, yang pertama akan kita coba diskusikan adalah dari Pak Kartono di Karawang ya. Dengan pertanyaan dari beliau, untuk pembelian tanah yang akan dijadikan perumahan apa bisa? Nah, mungkin Mas Rangga silakan. Ya, buat Pak Kartono ya di Karawang, untuk properti, nah ini kebalik nih, sering kebalik. Jadi yang diharapkan dari investor itu sebenarnya pengusaha udah punya tanahnya. Nanti pembangunannya bisa dari skema crowdfunding. Jadi kalau di sini teman-teman punya tanah entah itu 1.000 meter atau bahkan sehektar, 10 hektar, ingin dijadikan perumahan tapi nggak punya modal nih untuk misalnya perizinan, untuk bangun fasumnya, untuk bangun rumah contoh dan sebagainya, itu bisa permodalannya dari crowdfunding. Tapi kalau sebaliknya itu yang nggak bisa, gitu. Jadi tanahnya nggak punya, ya nggak akan bisa jalan. Jadi buat Pak Kartono, saran kami sebaiknya Pak Kartono miliki dulu tanahnya, nanti sisanya bisa diajukan untuk crowdfunding. Baik, mudah-mudahan itu bisa menjawab ya pertanyaan dari Pak Kartono. Pertanyaan selanjutnya, baik dari Ibu Rukmini ya di Solo.
info lebih lanjut di wilayah Solo di mana lokasinya ya. Oh, mungkin ini maksudnya kantor ya. Baik, kalau untuk solusi hijrah memang kata kantor pusatnya di Bandung, tapi untuk layanan kita bisa sampai ke daerah-daerah di Indonesia ya, insya Allah. Jadi nanti Ibu Rukmini untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi admin kami. Baik, pertanyaan selanjutnya. Oke, dari Bapak atau Ibu Hakul ya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Di Makassar, saya punya usaha sabun mandi natural, legalitas ada, BPOM lagi daftar. Nah, apakah terima usaha startup yang market cap-nya cukup besar di Indonesia? Nah, ini pertanyaan menarik nih, Mas Rangga. Tadi kan salah satu syaratnya adalah usaha tersebut sudah berjalan ya, minimal 2 tahun. Nah, bagaimana kalau usaha yang baru, seperti halnya dengan Bapak atau Mas Hakul di Makassar ini, yang hitungannya baru mulai atau startup ya istilahnya. Silakan. Ya. Buat Pak Hakul ya, untuk startup seperti ini kami sarankan Pak Hakul bergabung dulu ke program inkubasi kami, karena sekali lagi kalau memang ini, jadi gini, tantangan UKM itu sebenarnya bukan di produk, Pak. Jadi hampir semua UKM di Indonesia itu bisa bikin produk bagus. Tapi tantangannya sebenarnya bukan di produknya. Gimana caranya produk bagus ini bisa diterima oleh market. Tantangannya di sana. Jadi tantangannya itu di bisnisnya. Gitu. Jadi sebenarnya banyak kok teman-teman yang bisa bikin produk seperti ini, sabun mandi atau kopi kekinian. Yang bisa bikin kopi itu banyak tuh. Kios-kios di pinggir jalan yang bisa bikin kopi kayak kopi kenangan, kayak atau minuman kayak chat time itu ada. Tapi yang punya plan bisnis seperti kopi kenangan nggak banyak gitu. Yang bisa bikin donat lebih enak dari Dunkin Donat banyak. Tapi yang bisa jualan lebih laku daripada Dunkin Donat nggak banyak. Nah, problemnya bukan di produk, tapi problemnya di bisnis. Nah, untuk Pak Hakul, kalau memang produknya merasa udah bagus, sudah terdaftar, udah punya legalitas, tapi bisnisnya belum matang, itu bisa dimatangkan dulu tuh di program inkubator bisnis. Nanti kami jelaskan lebih lanjut di sesi yang kedua. Baik, terima kasih Mas Rangga. Mudah-mudahan Pak Hakul bisa mengikuti sampai akhir ya, karena sayang sekali untuk melewatkan sesi yang kedua ini. Oke, kita akan coba menyapa Sobat Sohib yang sudah bergabung. Kita coba ke Mas Iyang Ibrahim. Sudah mengangkat tangannya nih beliau. Di Bandung. Ya, Assalamualaikum Mas Ibrahim. Bukan. Oh, Ibu, maaf. Mohon maaf. Saya kira namanya... Oke. Ini ya, silakan. Ya. Selamat siang, Pak. Pagi ya. Saya dari Bandung. Iya, Ibu. Bangga. Iya, kalau misalkan saya punya punya tanah gitu ya. Tanah, tapi udah dibangun, cuman udah ada kontrakannya, cuman karena modalnya kurang, jadi nggak diterusin gitu. Apa bisa nggak? Apa misalkan bisa nggak ngajuin permodalan buat bikin kontrakan, karena di sini strategisnya banyak pabrik. Baik. Oke. Singkatnya seperti itu ya? Iya. Mungkin bisa langsung Pak Serangga. Iya gitu. Ya, Assalamualaikum Bu Iyang. Bu Iyang itu tanahnya milik sendiri Bu ya? Iya, tanahnya milik sendiri, 8 tumbak. Ya. Cuman udah ada bangunannya, 3 kamar, udah dicor, cuman belum beres. Oke, jadi Bu Iyang udah punya tanah, kemudian ingin dijadikan bisnis kontrakan, hanya kurang modal untuk membangun kontrakannya, kira-kira gitu ya. Nah, seperti yang tadi ini kebalikannya dari Pak Hakul yang tadi ya. Jadi untuk seperti ini insya Allah lebih bisa. Jadi Bu yang udah punya tanahnya, tinggal perlu modal untuk membangun. Itu insya Allah bisa. Kalau membangunnya udah Pak gitu ya, udah 3 kontrakan udah mau jadi, cuman yang dicornya itu belum beres gitu. Iya Bu. Iya. Ya insya Allah bisa Bu. Nanti kita bahas lebih lanjut aja dengan atau Ibu bisa hubungi admin atau nanti ikut sesi 2 di sesi pengajuan dan inkubator.
Iya, Pak. Ya, Baik. Bapak. Terima Bapak terima kasih, kasih Ibu, ya, Pak ya. ya. Terima kasih, Bu. Ya, Pak Rangga terima kasih. Ya, sama-sama, Ibu. Baik, selanjutnya saya coba sapa Mas Rio Fadli ya. Assalamualaikum, Mas Rio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Iya, salam kenal, saya Pak Rio Fadli dari Depok. Saya udah usaha sudah dari 2004. Dan memang selama ini saya usaha berjalan sendiri dan belum berbadan hukum. Cuma untuk persoalan ini apakah ada jalan keluarnya untuk mengajukan permodalan usaha. Dan kebetulan usaha saya ini di produk Pinang yang potensi kedepannya cukup menjanjikan gitu peluang usahanya. Baik, berarti pertanyaannya adalah dari sisi legalitas, Pak ya? Ya, tapi kalau untuk cek lokasi, cek gudang ada semua lengkap. Cuma yang masalahnya ini saya belum punya kayak CV, PT belum punya. Baik. Kita bergerak sendiri. Nah, cuma itulah untuk penambahan modal itu aja sebenarnya. Kalau prospeknya ke depannya insya Allah bolehlah dicek lagi, cukup menjanjikan lah. Baik, terima kasih Pak. Ya silakan Mas Rangga. Iya, Assalamualaikum Pak Rio. Pak Rio ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak Rio, untuk kalau bisnis sudah berjalan, asal laporan keuangannya rapi, meskipun belum ada legalitas, itu cenderung lebih mudah untuk diselesaikan problemnya, tantangannya gitu. Jadi membuat suatu legalitas itu nggak lama kok, cepat. Mulai dari legalitas usahanya, perizinannya segala macam itu bisa diurus. Kalau bisnisnya udah jalan, itu bisa lebih enak lagi. Nah, yang penting laporan keuangan dari bisnisnya Pak Rio ini udah rapi. Nah, kalau belum rapi, itu kami akan coba bantu untuk merapikan. Jadi itu sebenarnya salah satu dari kegiatan yang kami tawarkan di program inkubator bisnis. Begitu Pak Rio. Ya, sementara modal saya ini baru berkisar 220 juta. Baik Pak Rio, terima kasih banyak informasi yang sudah disampaikan. Nanti kita akan coba follow up dengan tim admin kami ya Pak. Mudah-mudahan kita bisa bantu, khususnya sih nanti untuk rekan-rekan UMKM yang memiliki kendala yang sama dengan Pak Rio. Di sini kita akan coba sampaikan apa sih yang solusi yang bisa kita berikan. Nah, baik Sobat Sohib, kita akan lanjut ke sesi yang kedua, yaitu untuk inkubasi bisnis. Nah, tadi beberapa kali Mas Rangga sudah sampaikan inkubasi bisnis adalah salah satu cara untuk atau salah satu solusi yang dimiliki oleh Solusi Hijrah. Nah, mungkin bisa cerita dulu Mas Rangga apa itu inkubasi bisnis? Oke. Saya langsung aja merujuk ke ini ya. Saya tadi sambil merhatiin kolom chat sebenarnya ini ada pertanyaan atau pernyataan tepatnya dari Pak Ismail Agung. Beliau bilang, saya yakin kebanyakan UKM terhalang di administrasi meskipun memiliki prospek yang baik. Ya, seperti yang saya tadi sampaikan, jadi problemnya atau tantangannya UKM itu bukan di produk ya. Jadi saya percaya teman-teman UKM di seluruh Indonesia ini bisa bikin produk yang bagus, punya prospek yang bagus. Hanya kadang itu tadi selama ini mindset teman-teman kan berdagang ya. Yang penting punya produk, jualan, ada modal, ada margin, untung, udah selesai. Nah, di sini teman-teman harus berubah nih mindset-nya nih dari pedagang ke pebisnis. Untuk bisa mengembangkan bisnis, apa nih yang harus dilakukan? Mulailah di situ teman-teman harus berpikir soal legalitas, perizinan, bahkan haki seperti merek, hak merek dan sebagainya itu udah mulai dipikirkan gitu. Kenapa harus berpikir seperti itu? Agar teman-teman ini bisa mengembangkan usaha, bisa mengembangkan usahanya dari yang tadinya hanya usaha rumahan bisa jadi usaha yang lebih besar lagi, yang tadinya punya 1 warung bisa jadi 2 warung, yang tadinya punya 1 rumah makan bisa punya cabang di seluruh kota di Pulau Jawa misalnya kayak gitu. Jadi itu adalah pengembangan usaha. Nah, gimana caranya bisa mengembangkan usaha tanpa harus berhutang? Nah, teman-teman bisa memanfaatkan platform ini dengan cara
cara minimal bisa memenuhi persyaratan-persyaratan yang tadi. Seperti itu. Baik. Nah, itulah yang menjadi dasar mengapa kita mengadakan program inkubasi ya, Sobat Sohib. Karena memang kita mengerti kesulitan atau tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh rekan-rekan pengusaha untuk bisa memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh BShare Syariah dan investor-investor yang menjadi rekanan di BShare itu sendiri. Nah, kemudian kalau misalkan nih Mas Rangga, tadi kan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, memang tidak semua bisa memenuhi persyaratan ya. Terlebih lagi misalkan dari yang paling sederhana dari jangka waktu deh. Mungkin ada yang baru setahun, ada yang bahkan mungkin baru berjalan, dan kemudian juga kalau kita bicara omset, aduh kayaknya belum sampai lah sampai 300 juta ya, belum janganlah kita bicara sampai ratusan, sampai puluhan juta juga kita masih berusaha nih, masih berikhtiar ya sobat-sobat semua yang hadir. Nah itu bagaimana nih Mas? Kita solusi apa dari solusi hijrah yang bisa kita tawarkan kembali? Iya, iya. Jadi ya di sini sebenarnya kami berusaha mengajak teman-teman ini untuk bisa berpikir atau membayangkan usahanya bisa berkembang lebih jauh lagi. Jadi sebelumnya ini udah pernah ada nih ibu-ibu yang punya usaha, saya lupa ya kalau nggak salah itu kue lah atau minuman apa gitu. Dia mengajukan modal untuk beli blender. Seperti itu. Nah, sebenarnya yang ingin kami ajak di sini lebih dari itu. Jadi bukan sekedar nambah modal untuk beli mesin A, mesin B, enggak. Jadi kami sebenarnya ingin ngajak teman-teman untuk mendapatkan permodalan ini untuk mengembangkan usahanya. Misalnya teman-teman punya jualan es jus di kantin gitu ya. Gimana caranya es jus ini bisa ada di 10 kantin lainnya, gitu. Jadi scale up. Nah, itu yang saya sebut di awal tadi. Ini bukan bicara soal produk, tapi bicara soal perencanaan bisnis, bicara soal model bisnis, bicara soal revenue model. Meskipun di situ teman-teman usahanya, misal dalam tanda kutip hanya usaha saya hanya jualan jus. Nggak jadi masalah kalau teman-teman di sini punya model bisnis di mana jualan jus ini bisa ada di 100 kota. Itu investor akan tertarik. Wah, lucu juga nih jualan es jus di tiap pengkolan misalnya kayak gitu. Sorry, ini bahasa Sunda ya. Di tiap tikungan gitu atau di tiap perapatan itu ada es jus saya, kayak misalnya ya kita lihatlah contohnya Kopi Kenangan tuh hampir di tiap ruko ada gitu. Di tiap kota ada. Mereka jualan apa sih? Jualan kopi, dikasih air, dikasih es. Kasih susu, selesai gitu doang. Siapa yang nggak bisa bikin gitu? Banyak. Tapi bisnis model yang mereka ciptakan di situ, bisnis model yang mereka tawarkan ke investor sehingga investor tertarik. Nah, disinilah kami mengajak atau membuka kesempatan kepada teman-teman yang mungkin masih berpikir seperti yang ada di slide ini ya, saya masih kecil-kecilan, saya belum punya legalitas, laporan keuangan belum rapi. Model bisnis itu apa sih gitu kan? Revenue model itu apa sih? Nah, di situ kami ajak teman-teman bergabung ke kami adakan di sini inkubator bisnis untuk bisa memberikan solusi atau memberikan jawaban dari pertanyaan teman-teman itu. Gitu sih. Baik, terima kasih Mas Rangga. Jadi kembali Sobat Sohib tidak perlu berkecil hati ya dengan usaha yang dijalankan ketika melihat persyaratan yang tadi sudah disampaikan. Waduh, sepertinya terlalu jauh gitu. Nah, tidak perlu khawatir. Jadi di sini kami juga mempunyai forum ya, forum Sohib. Di sini kita mempertemukan rekan-rekan pengusaha yang memang sudah memiliki usaha, baik yang baru ataupun yang sudah berjalan. Nah, di sini nanti biasanya kita akan coba arahkan untuk ada kolaborasi. Jadi seperti tadi kondisi misalkan salah satu pertanyaan kami ya belum punya tanah tapi ingin punya perumahan, atau kebalikannya sudah punya tanah tapi ingin di pembangunan gitu. Nah, kalau misalkan proyek-proyeknya masih belum memenuhi syarat dari
B-share atau syarat-syarat dari pendanaan, kini kita akan coba arahkan untuk minimal bisa kenal dulu, bisa belajar dulu. Bagaimana kita bisa men-scale up minimal mindset kita. Nah, ketika sudah banyak berdiskusi, baru kita, yuk Pak Rangga, Mas Utus, yuk kita bicara lagi untuk pengembangan bisnis saya. Nah, di sini baru kita akan diskusi mengenai inkubasi dari solusi hijrah, seperti itu. Baik. Ya, Mas Rangga, silakan disampaikan lagi nih. Kira-kira makin menarik nih diskusinya untuk program inkubasi ini. Ya, jadi program inkubasi ini kami buat untuk teman-teman yang khususnya yang tadi merasa belum bisa memenuhi syarat, atau bahkan valuasi perusahaannya belum cukup. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, untuk permodalan itu kan minimal di 300 juta ya, dan maksimal di 10 miliar. Anggaplah yang minimal aja 300 juta. Untuk 300 juta, paling enggak valuasi perusahaan dari teman-teman ini itu sekitar di 700 jutaan. Jadi usahanya teman-teman ini kalau dinilai, valuasi itu perusahaannya dinilai gitu ya, itu nilainya, dinilai itu maksudnya gimana ya? Ya dilihatlah omsetnya, diukur. Ya diukur lah. Jadi misalnya omsetnya sekian, asetnya sekian, dikurangin hutangnya sekian gitu ya. Itu nilainya minimal paling nggak bisa di 600 sampai 700 juta gitu. Nah, untuk teman-teman yang merasa valuasinya belum sampai ke sana, itu insya Allah bisa kami bantu melalui program inkubasi. Itu yang pertama. Kemudian masalah-masalah yang lain yang lebih kecil, misalnya soal legalitas gimana, kami bisa bantu untuk gimana sih cara untuk ngurus legalitas, mulai dari misalnya akte perusahaan, baik PT atau CV, kemudian legalitas yang lain seperti NIB, perizinan, kalau yang kuliner mungkin perlu sertifikat halal, kemudian BPOM, kemudian juga gimana caranya ngurus hak merek gitu ya, haki gitu ya, supaya mereknya nggak diambil orang lain. Itu insya Allah bisa kami bantu melalui program ini. Dan di sini juga kami berusaha membantu teman-teman untuk membuat suatu perencanaan bisnis yang nantinya bisa menarik investor. Jadi sekali lagi yang berinvestasi di sini bukan kami, bukan Solusi Hijrah dan juga bukan B-Share, tapi teman-teman investor yang tergabung di platform B-Share Syariah. Di situ ada 100.000 orang yang harus teman-teman yakinkan nih. Seperti tadi contohnya nih, misalnya Bu Iyang tadi punya tanah yang mau dibangun kontrakan. Di situ Bu Iyang cerita, ini prospeknya bagus. Oke. Cara bisa menyampaikan prospek bagus itu ke investor gimana caranya? Itu yang kami sebut dengan model bisnis. Seperti itu. Baik, jadi Sobat Sohib luar biasa ya. Ini kita memang bisa memberikan pendampingan dari Solusi Hijrah untuk mempersiapkan proposalnya seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Rangga. Dari poin-poin yang diminta oleh B-Share, karena mereka mewakili dari investornya, mungkin ada hal-hal yang masih asing di sisi kita sebagai pengusaha yang mungkin sehari-hari hanya berkutat di operasional ya, kita melakukan kegiatan berjualan dan lain sebagainya. Sedangkan dari sisi administrasi, dari sisi legalitas mungkin kita masih belum terlalu memahami. Nah, disinilah Solusi Hijrah hadir sebagai solusi untuk memberikan pendampingan. Jadi dari sisi model bisnis, kemudian yang seperti tadi ada pertanyaan, saya legalitas saja belum punya gitu. Nah, bagaimana sih cara pengurusannya? Kemudian bagaimana kita bisa membuat proposal yang baik sehingga ketika pada akhir periode inkubasi nantinya kita akan lebih siap untuk menghadapi pertanyaan atau diskusi dengan investor-investor kita. Nah, dalam program inkubasi ini tadi kan sudah beberapa hal disampaikan ya, Mas Rangga. Tapi kira-kira apa sih yang nanti bisa didapat oleh rekan-rekan UKM di sini? Untuk apa nih program inkubasi ya? Ya, betul. Ya, gampangannya ginilah. Di sini kan
kalau untuk memenuhi persyaratan tadi udah pasti lah ya. Tapi sebenarnya yang goal dari program inkubasi ini, yang jelas teman-teman bisa mendapat kepercayaan dari investor, di mana investor merasa yakin bahwa pengajuan permodalan dari teman-teman ini layak untuk mendapatkan investasi. Kira-kira seperti itu. Jadi di sini kami lebih mengutamakan gimana caranya teman-teman bisa merapikan model bisnisnya lah. Jadi ya seperti di sini disebutkan design thinking. Jadi apa sih yang perlu dibenahi nih dari bisnisnya teman-teman ini. Di situ ada istilahnya bisnis model canvas, customer journey. Customer journey itu contohnya ketika customer datang sampai customer mendapatkan barangnya, dan after sale-nya seperti apa, itu dikupas satu-satu dan kita lihat mana aja yang bisa dibenahi, bahkan dari situ apalagi yang bisa kita jual. Di sini kami juga akan memberikan pelatihan teknikal buat teman-teman, khususnya untuk bisa membuat laporan keuangan yang lebih rapi, area to improve itu ya tadi bagian mana aja nih dari usaha teman-teman yang bisa dikembangkan. Jadi intinya kami di sini berusaha membantu teman-teman agar layak mendapatkan permodalan. Yang pertama, bisnis model dari teman-teman ini gimana caranya harus lebih bagus dan menarik di mata investor. Itu yang pertama. Yang kedua, valuasi. Ya, ini yang penting ya. Gimana valuasi teman-teman ini bisa sesuai dengan minimal pengajuan permodalan. Misal nih, teman-teman tadi saya baca di sini ada yang perlu modal antara ya kurang dari 100 bahkan ya, ada yang berapa gitu ya. Oke, saya teman-teman perlu modal cuma 50 juta. Nah, di sini kami akan arahkan supaya teman-teman ini perlu modalnya nggak 50 juta, tapi minimal 300 juta. Gitu. Pasti sekarang belum kebayang, waduh buat apa ya? Saya cuma perlu 50 juta nih, cuma buat beli bibit lele misalnya kayak gitu. Oke, kami ajak teman-teman untuk berpikir lebih jauh lagi. Gimana kalau bibit lelenya nggak 50 juta deh, tapi paling nggak 300 juta. Oh ya, gimana caranya? Nah, di situ kami akan coba bantu supaya valuasi usaha dari teman-teman ini bisa memenuhi persyaratan minimal permodalan itu. Gitu. Baik, terima kasih Mas Rangga. Oke, jadi Sobat Sohib, yang bisa kita sampaikan secara umum bahwa untuk layanan inkubasi ini kami pertama bisa membantu untuk memberikan rekomendasi ya. Jadi kembali lagi di sini bukan kami nanti yang akan mengurus atau memberikan apa istilahnya penyelesaian untuk kendala-kendala itu, tapi kita akan coba memberikan rekomendasi ya. Jadi untuk pengurusan legalitas, nah kemudian pembuatan bisnis plan kita akan juga dampingi seperti yang tadi sudah diberikan oleh Mas Rangga beberapa contoh kasusnya. Nah, kemudian juga di sini yang paling penting adalah bedah laporan keuangan, karena ini yang akan menjadi dasar dari pengambilan keputusan oleh para investor. Dan tidak lupa juga untuk konsultasi marketingnya, baik yang marketing konvensional maupun digital marketing. Karena di sini kan kita sudah sama-sama mengetahui bahwa di era saat ini sudah kita beralih ke eranya digital, seperti itu. Nah, ini ada beberapa keuntungan dari layanan inkubasi, sehingga pada akhir periodenya, ketika Sobat Sohib sudah mengikuti seluruh rangkaian pelatihan atau pendampingan di inkubasi, insya Allah Sobat Sohib akan memiliki laporan keuangan yang sudah tertib, kemudian sudah memiliki badan hukum, sudah mempunyai rencana bisnis yang jelas untuk 2, 3, sampai 5 tahun ke depan, seperti itu. Nah, kalau kita bicara tadi yang diberikan sudah nih Mas Rangga, kemudian keuntungannya sudah. Nah, kalau konsep kerjasamanya sendiri seperti apa nih untuk layanan inkubasi? Ya, layanan inkubasi ini kami adakan gratis ya sebenarnya, tanpa berbayar untuk teman-teman UKM yang ingin mendapatkan solusi permodalan dari platform Biser Syariah. Hanya kami ada syarat nih. Syaratnya cuma satu sebenarnya. Syaratnya itu harus serius
dan benar-benar punya komitmen untuk mengikuti semua yang ada di program inkubasi ini. Jadi ini kelihatannya mudah ya, tapi sebenarnya sulit. Kenapa saya bilang seperti itu? Jadi di program inkubasi ini, di sini kami hanya memberikan konsultasi dan coaching. Yang kerja siapa? Yang kerja tetap teman-teman. Analoginya kayak gini lah. Misalnya kita mau tanding sepak bola. Kami di sini adalah pelatihnya atau manajernya atau yang nyusun strateginya. Kami akan memberitahu ke teman-teman di sini pemainnya. Kami akan memberi arahan kepada teman-teman gimana caranya lari, gimana caranya dribble bola, gimana caranya nendang bola, gimana strategi apa yang harus digunakan, ketika bertahan gimana, ketika menyerang gimana. Nah, itu akan kami sampaikan. Selanjutnya, yang kerja di lapangan adalah pemainnya, adalah teman-teman sendiri. Kalau di situ teman-teman gagal menerjemahkan instruksinya atau gagal bermain lebih bagus, pastinya juga kalah di pertandingan itu. Jadi program inkubasi ini kurang lebih analoginya seperti itu. Kami akan memberikan rekomendasi dan juga arahan sesuai dengan kebutuhan masing-masing UKM ya, karena nanti tiap UKM pasti beda-beda. Antara UKM yang fashion sama UKM yang kuliner itu kebutuhannya beda-beda nih. Kami akan kupas dulu masing-masing kebutuhannya apa, bagian apa aja tadi kan design thinking ya, itu tadi yang ada design thinking, business model canvassing-nya, customer journey-nya, area to improve-nya seperti apa. Kami kupas satu-satu, di situ kami akan memberikan rekomendasi dan teman-teman yang nantinya akan mengerjakan. Nah, karena seperti itu bukan hal yang gampang untuk memenuhi yang syarat tadi. Yang pertama komitmen. Jadi anggaplah di sini misal valuasi perusahaan teman-teman masih 50 juta lah kayak gitu. Sedangkan tadi untuk bisa dapat permodalan, valuasinya paling nggak harus 600-700 juta. Berarti valuasi harus meningkat 10 kali. At least kerjanya teman-teman ini harus 10 kali lebih banyak daripada yang sekarang. Kalau memang merasa ingin mendapatkan goal, sama-sama komit untuk mendapatkan goal permodalan yang diharapkan. Nah, dari situlah kami meminta bukti keseriusan dari teman-teman seperti apa. Misalnya teman-teman tertarik ikut program inkubasi, kami akan berikan program inkubasi secara gratis. Namun di sini kami juga meminta komitmen keseriusan teman-teman itu seperti apa. Contohnya nih, contoh ini ya. Sebenarnya kalau komitmen ini saya kembalikan ke teman-teman ya, kami kembalikan ke teman-teman komitmennya seperti apa. Hanya contohnya, saya siap deposit 10 juta deh sebagai bukti keseriusan. Kalau saya nggak serius, kalau saya muntaber, mundur tanpa berita gitu ya, atau tiba-tiba ngilang, terus saya siap depositnya angus. Tapi kalau saya jalanin semuanya, depositnya balik dong. Udah jalanin sesuai dengan kesepakatan, depositnya balik. Nah, contohnya seperti itu. Jadi nanti kami open aja ke teman-teman yang berminat untuk ikut program inkubasi. Kami minta bukti keseriusannya atau komitmennya seperti apa. Kurang lebih begitu. Baik, terima kasih Mas Rangga. Jadi kembali kami sampaikan program inkubasi ini gratis ya, Sobat Sohib. Jadi Sobat Sohib yang masih ingin untuk melanjutkan kepada proses pengajuan permodalan, tetapi ada beberapa poin dari persyaratan yang belum bisa dipenuhi, silakan nanti menghubungi admin kami atau bisa cek di solusihijriah.com untuk informasi mengenai inkubasi. Oke. Oh ya, tadi ada yang kelewat, Mas Utus. Ya, silakan. Untuk syarat inkubasi tadi selain komitmen, kami juga berharap teman-teman mau share sahamnya maksimal 15% kepada kami. Jadi tadi inkubasinya gratis, kami berusaha untuk merapikan bisnisnya. Yang pertama, kami minta komitmen dari teman-teman, keseriusannya seperti apa. Yang kedua,
kami juga berharap teman-teman bisa memberikan share sahamnya maksimal 15% untuk tim kami, untuk tim inkubasinya. Baik, oke. Saya kira itu nanti bisa didiskusikan kembali ya untuk persyaratan-persyaratannya, Mas Rangga. Ya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan. Mungkin setelah kita menjelaskan mengenai inkubasi, muncul pertanyaan-pertanyaan baru, muncul hal-hal yang ingin didiskusikan kembali. Silakan untuk tim teknikal bisa dibantu untuk memunculkan pertanyaan yang sudah masuk. Baik, sambil menunggu, Mas Rangga tadi disampaikan ya ada komitmen yang diberikan untuk mengikuti layanan inkubasi. Nah, tapi sebenarnya kalau untuk kita mau mengajukan ke permodalan, itu wajib nggak sih ikut layanan inkubasi itu? Ya, kalau program inkubasi ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan permodalan ya. Jadi kalau ingin mengajukan permodalan, apakah harus ikut inkubasi? Ya jawabannya tidak. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah merasa yakin bahwa persyaratannya sudah dipenuhi semua, bisnis modelnya udah siap, udah tinggal, ini usaha saya udah siap lah, udah tinggal maju ke investor, udah merasa bisa meyakinkan investor, ya silakan. Nanti kami akan bantu untuk proses pengajuannya. Jadi nanti tinggal diisi formnya. Oh ya, nanti sekalian kita bahas ya cara ngisi formnya. Nanti Betul. diisi formnya, di situ kami akan memberikan feedback nih. Ini bisa langsung masuk ke permodalan atau ini kayaknya perlu ada yang dibenahi, mau dibenahi sendiri atau mau dibantu tim inkubasi, atau misalnya ini kayaknya masih jauh nih, saran kami coba deh ditingkatkan lagi bisnisnya, kira-kira seperti itu deh. Baik, terima kasih. Oke, jadi kembali disampaikan untuk layanan inkubasi itu tidak wajib ya, Sobat Sohib, tapi memang bagi Sobat Sohib yang merasa membutuhkan pendampingan atau membutuhkan diskusi bisa untuk mengikuti layanan inkubasi tadi. Ya, kita ke pertanyaan dari Kang Isan di Bandung ya. Pertanyaannya, bagaimana cara menentukan valuasi usaha kita yang skalanya masih UMKM jika ingin scale up? Karena usaha saya bertahap sejak 2018 dari jasa home care sampai sekarang kontrak. Oke, Mas Rangga silakan. Mungkin poinnya adalah menghitung valuasi ya. Ya, terima kasih Pak Isan di Bandung. Jadi caranya untuk bisa menilai suatu usaha itu dari tim. Jadi nanti ada tim audit yang akan menilai usahanya Pak Isan nih. Nah, oleh karena itu, untuk bisa diaudit dengan benar, paling nggak Pak Isan punya laporan keuangan yang rapi. Dari situ bisa kelihatan nih, dari omset, dari aset, dari profit, dari hutang. Nah, dari situ bisa ditentukan valuasi perusahaannya Pak Isan itu segimana. Jadi bukan dilihat dari omsetnya aja berapa, profitnya berapa, gitu, tapi dilihat secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu, untuk bisa dapat valuasi yang benar ya harus diaudit. Untuk bisa diaudit, laporan keuangannya harus rapi. Gitu. Jadi kalau usahanya teman-teman merasa dagangannya udah oke nih, omset udah gede gini, tapi nggak rajin atau nggak pernah merapikan laporan keuangan gitu. Misalnya rekening usaha sama rekening pribadi masih kecampur. Kalau legalitas gampang lah ya, laporan keuangan sih yang paling ini. Pencatatan aset, pencatatan yang lainnya, utang segala macam, utang jangka pendek, utang jangka panjang, piutang jangka pendek, piutang jangka panjang itu masih belum rapi, ya jadinya nggak bisa dievaluasi, jadinya susah diaudit. Gitu. Jadi kira-kira gitu caranya, Pak Isan. Baik. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ya untuk Kang Isan. Jika nanti masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi admin kami. Baik, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang berbeda ya, Mas Rangga. Mungkin ini lebih ke untuk pelayanan solusi hijrah untuk pembelian mungkin ya. Untuk cicilan rumah, Bu Yulianti di Serang, kalau untuk cicilan rumah bisa langsung aja cek di solusihijrah.com, di situ udah ada FAQ-nya. Nanti kalau misalnya kurang jelas, Bu Yulianti bisa tanya langsung ke admin ya. Itu ada di solusihijrah.com itu ada link untuk diskusi lewat WhatsApp.
Tapi sebenarnya di website juga udah cukup jelas sih ya. Jadi seperti apa caranya, syarat-syaratnya apa untuk pengajuan cicilan. Namun ini Bu Yulianti di Serang ya. Untuk cicilan nih, mohon maaf, saat ini kami baru bisa melayani wilayah Jabodetabek dan Bandung Raya. Jadi Serang ini kayaknya masih di luar Jabodetabek dan Bandung Raya. Jadi belum bisa, tapi coba aja nanti diskusi dengan admin. Ya, Mas Rangga, mungkin di menjelang sesi akhir ini, seperti yang tadi sudah kita sampaikan, kita akan menjelaskan cara untuk bisa pengajuan ya. Jadi untuk pengajuan permodalan dan juga untuk layanan inkubasi, ada beberapa hal yang perlu dilengkapi dan disampaikan kepada kita. Sobat Sohib bisa membuka solusihijrah.com. Ini saya akan coba tampilkan sehingga nanti mudah-mudahan bisa membantu Sobat Sohib apabila nanti ketika mengisi. Nah, ini adalah form untuk pengajuan mudharabahnya. Nah, nanti Sobat Sohib tinggal klik yang form ini, nanti akan terbuka halaman baru. Ya, mungkin bagi Sobat Sohib yang sudah pernah mengisi, juga kami mohonkan bisa mengisi kembali karena ada beberapa pertanyaan baru yang kami tambahkan guna mempermudah dan mempercepat proses pengajuan. Oke, Mas Rangga mungkin bisa dibahas beberapa hal dari sisi pengisian. Ya, di sini saya coba jelaskan ya cara mengisi formnya untuk Sobat Sohib yang berminat untuk mengajukan permodalan ya. Saran saya apapun kondisi perusahaan teman-teman sekarang, minimal PD aja dulu lah. Misalnya merasa masih usaha kecil-kecilan atau udah merasa udah usaha gede, itu sama aja. Kami sarankan kalau ingin mengajukan permodalan, kalau merasa ingin mendapatkan permodalan, silakan ajukan saja dulu. Nanti kami pasti akan memberikan rekomendasi yang sesuai. Nah, agar kami bisa memberikan rekomendasi yang sesuai, kami harapkan teman-teman bisa mengisi form yang sudah kami siapkan. Jadi di sini saya akan coba jelaskan satu-satu. Pertama di situ ada nama lengkap, itu udah cukup jelas ya, nama lengkap yang mengajukan aja. Emailnya juga email yang mengajukan, nomor teleponnya juga nomor telepon yang mengajukan, dan kalau bisa nomor teleponnya bisa dihubungi melalui WhatsApp. Kemudian di situ ada jabatan perusahaan, jadi yang mengajukan ini jabatan di perusahaannya apa? Apakah sebagai pemilik bisnisnya, atau sebagai direkturnya, atau karyawannya, atau yang lain, atau apa? Atau temannya, ya nggak jadi masalah lah. Kemudian nama usahanya, udah cukup jelas ya, merek bisnisnya apa. Kalau nama usaha, ya kalau udah ada PT, ya nama PT-nya, atau nama CV-nya. Kalau masih perorangan, ya kalau udah ada namanya ya sesuai aja. Kemudian merek bisnis, biasanya merek bisnis sama nama usaha kan beda ya. Kemudian jenis badan usahanya, apakah sudah PT, CV, perorangan, atau yang lainnya. Kemudian berikutnya struktur kepemilikan usaha. Struktur kepemilikan usaha itu maksudnya gini ya, bukan struktur organisasi perusahaan ya, bukan seperti itu. Jadi struktur kepemilikan usaha itu, usaha ini dimiliki oleh siapa saja. Misalnya usaha ini dimiliki oleh saya dan Mas Utus gitu ya. Di situ Rangga memiliki 50%, Utus memiliki 50%. Contohnya seperti itu. Jadi kalau di sini teman-teman punya usaha yang usahanya dimiliki sendiri, ya berarti Pak Fulan memiliki 100% usahanya. Atau misalnya berdua dengan adiknya, atau usaha keluarga misalnya, di situ ada bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya, ditulis saja masing-masing kepemilikannya berapa persen, seperti itu. Jadi bukan struktur organisasi, bukan direkturnya siapa, akuntingnya siapa, bukan seperti itu, tapi yang punya ini siapa aja. Berikutnya ada profile key person. Nah, di sini kami ingin tahu usaha ini dijalankan oleh siapa. Misalnya ini usaha keluarga gitu ya. Yang menjalankan siapa? Apakah anaknya ataukah orang lain?
Nah, di situ disebutkan aja siapa yang menjalankan, namanya siapa, dan tugasnya apa. Misalnya key person-nya, direkturnya si Fulan, background pendidikannya apa, yang dikerjakannya apa. Bagian marketingnya si Fulana, background pendidikannya apa, yang dikerjakannya apa. Kurang lebih seperti itu. Yang key person-nya aja, nggak usah semuanya. Jadi key person itu maksudnya kalau orang ini nggak kerja, usahanya nggak jalan. Kira-kira kayak gitu. Misalnya usahanya klinik gitu ya. Usahanya klinik, key person-nya udah pasti dokter. Kalau dokternya nggak ada, ya kliniknya nggak buka. Kira-kira kayak gitu lah ya. Kemudian berikutnya bentuk usaha. Udah cukup jelas, online atau offline. Jenis usaha itu juga cukup jelas, kuliner, fashion, IT, properti, atau mungkin ada yang lainnya. Apa? Produk yang ditawarkan, ini beda dengan merek ya. Kalau produk ini, ya produknya apa? Apakah apa ya, minuman, kopi gitu ya, kopi, es teh, atau fashion misalnya. Fashion berarti spesifik ya, apakah kaos, ataukah hijab, atau gamis. Kalau kuliner ya apa, ayam bakar, nasi uduk, nah itu lebih spesifik. Selama usaha sudah berikutnya ya, selama usaha sudah berapa tahun. Kemudian berikutnya sudah memiliki berapa cabang. Kalau baru satu toko berarti cabangnya 0. Kalau 2 toko beri cabangnya 1. Jadi toko yang utama dan 1 cabang. Jadi cabang itu maksudnya itu. Jadi kalau 1 cabang berarti udah ada 2 toko lah. Kalau 2 cabang berarti ada 3 toko. Kalau 0 cabang berarti tokonya cuma 1. Kemudian lokasi usaha dan lokasi cabang. Nah ini tolong disebutkan lokasi usahanya di mana. Misalnya lokasi usaha yang utamanya di Bandung, cabangnya ada di Bogor sama Jakarta. Atau mungkin di apa, lokasinya yang satu misalnya masih satu kota gitu ya, satu di Jalan Anu, yang kedua di jalan itu. Tolong disebutkan aja lokasinya ada di mana aja. Berikutnya akun sosial media dan website. Jadi kalau di sini teman-teman usahanya sudah memiliki akun sosial media ya, entah itu Instagram, Facebook, TikTok, tolong disebutkan aja semuanya. Termasuk kalau ada website, tolong dituliskan juga websitenya apa, supaya kami bisa melihat kondisi dari usaha teman-teman ini udah sampai mana. Kemudian jumlah karyawan, saya rasa sudah cukup jelas, ada berapa orang yang bekerja di situ. Kemudian metode pencatatan laporan keuangan, apakah sudah pakai software akuntansi atau masih manual, atau mungkin ada yang lain. Berikutnya point of sale. Point of sale ini beda dengan laporan keuangan ya. Kalau laporan keuangan itu berarti keseluruhan ya. Ya penjualan, ya modal, ya laba rugi, itu namanya laporan keuangan. Kalau point of sale ini untuk pencatatan penjualan aja. Nah, apakah sudah menggunakan aplikasi seperti Mokapos atau Pawon, atau masih manual di buku kas, misalnya dicatat di buku, atau manual tapi di Excel misalnya kayak gitu, ditulis aja. Berikutnya omset per bulan. Omset per bulan itu berapa pemasukan yang diterima dalam 1 bulan. Rata-rata aja ya, kalau misalnya omsetnya nggak sama tiap bulannya, di rata-rata aja, misalnya setahun ini di total 12 dibagi apa? Di total dalam setahun dibagi 12. Jadi jatuhnya nanti omset per bulan di rata-rata aja. Misalnya omsetnya bulan ini 10 juta, bulan depan 15 juta, bulan depannya lagi 11 juta, ya udah di total semua dibagi 12. Kalau misalnya usahanya baru jalan 3 bulan, ya udah omset 3 bulan itu di total dibagi 3, kira-kira kayak gitu. Rata-rata gross profit per bulan. Gross profit itu maksudnya omset dikurangi modal. Jadi misalnya jualan apa ya? Gampangannya jualan hijab gitu ya, hijabnya beli di pasar Tanah Abang gitu ya. Belinya 50.000 atau belinya 30.000, dijualnya 100.000, berarti grossnya itu 70.000.
Nah, itu di rata-rata aja, rata-rata gross profit per bulannya berapa. Nah, kalau net profit itu berarti gross profit itu tadi dikurangi lagi sama kalau tadi gross profit kan barangnya ya. Jadi tadi misalnya jualan hijab berarti dari barangnya itu. Nah, kalau net profit itu kan ada faktor yang lain ya. Misalnya ongkos kirim, transportasi, upah karyawan. Nah, jadi rata-rata net profit dalam sebulan itu berapa? Itu tolong dituliskan juga. Cukup jelas ya. Yang kedua yang berikutnya jumlah pendanaan yang dibutuhkan. Jadi perlu permodalannya berapa? 50 juta, 100 juta, 300 juta, 1 miliar. Ditulis saja. Berikutnya di situ ada bisnis benchmark. Kami harapkan teman-teman mengisi ini ya, bisnis benchmark, agar kami tahu. Bisnis benchmark itu maksudnya gini, usahanya teman-teman ini ingin seperti apa. Jadi dream-nya teman-teman atau mimpinya teman-teman ini ingin usahanya tuh seperti apa. Misalnya, contohnya sekarang teman-teman ini jualan es teh. Bisnis benchmark-nya misalnya chat time. Jadi kami kebayang, oh usahanya teman-teman tuh ingin sebesar itu. Misalnya teman-teman punya warung kopi, benchmark-nya misalnya Starbucks gitu. Jadi kami bisa bayangkan dream-nya teman-teman tuh ingin usahanya seperti siapa. Kalau jualan hijab misalnya pengen seperti Zoya, atau jualan baju ingin seperti Uniqlo. Itu contoh. Berikutnya foto kantor, toko, dan produk. Kami harapkan teman-teman bisa kirim semua ya, foto kantornya atau tokonya, dan foto-foto produknya seperti apa. Nggak usah semua lah ya, masing-masing satu aja lah, kantornya, tokonya, dan produknya. Ya, itu file yang bisa diupload bisa berupa gambar dan video. Jadi kalau misalnya teman-teman mau direkam biar lebih jelas, diuploadnya berupa video, itu insya Allah bisa di situ. Kemudian ceritakan secara singkat mengenai bisnis Anda. Jadi di sini kami ingin tahu story dari bisnis Anda ya. Jadi story yang dimaksud di sini bukan gimana Anda memulai bisnis, gimana teman-teman memulai bisnis, tapi story yang kami maksud adalah kenapa usaha teman-teman ini bisa laku dijual. Contohnya, teman-teman jualan hijab, omsetnya sekarang 100 juta sebulan. Kok bisa seperti itu? Gimana ceritanya ya? Apakah karena hijabnya ini modelnya memang disukai? Apakah karena harganya lebih murah? Apakah karena pembelinya adalah teman-teman dekat? Nah, itu diceritakan kenapa kok bisa jualan hijab sampai 100 juta sebulan. Atau misalnya teman-teman punya usaha warung kopi, omsetnya sebulan bisa sampai 50 juta. Nah, gimana tuh ceritanya? Kok bisa omsetnya 50 juta? Apa karena lokasinya strategis, jadi banyak orang yang datang ke situ, karena ada gratis internet, karena dekat dengan sekolah, karena dekat dengan apa gitu. Jadi story dari prospek usahanya. Kayak tadi Bu Yang tadi cerita, beliau yakin kontrakannya bakal laku. Kenapa? Karena di situ ada pabrik. Orang pabrik itu biasanya kalau ngontrak begini, harganya sekian, ini terjangkau buat mereka, jarak dari pabrik nggak jauh, atau jarak dari perkantoran nggak jauh, itu. Jadi story-nya seperti apa. Oke, cukup jelas ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung aja di kolom chat atau angkat tangan. Berikutnya, jelaskan secara singkat permodalan yang diajukan akan digunakan untuk apa. Gitu. Jadi diceritakan aja, misalnya perlu modal 300 juta. Oke, buat apa? Untuk bikin toko baru, untuk nambah kapasitas produksi. Jadi merasa saya nggak perlu bikin toko, saya produksi hijab, ini dijualnya di pasar. Sekarang permintaannya gede, jadi saya perlu mesin lagi tambah. Jadi tadi scale up itu nggak harus nambah toko ya, tapi juga nambah kapasitas produksi. Jadi tokonya mungkin tetap satu, tapi karena bisnis modelnya, ini sekali lagi bisnis model ya, bisnis modelnya itu dijual dititipin di pasar gitu ya.
di pasar Tanah Abang nitip, ada sekian ratus pedagang yang jual produknya dia, di pasar yang lain juga begitu. Ya, jadi dia nggak punya toko, tapi dia produksi doang. Berarti untuk scale up-nya bukan nambah toko, berarti nambah kapasitas produksi. Ya, jadi itu dijelaskan permodalannya digunakannya untuk apa. Kemudian berikutnya jelaskan secara singkat pemasaran yang sudah dilakukan untuk menawarkan produk ini. Udah cukup jelas ya. Selama ini jualannya seperti apa? Apa sebarin brosur atau ngiklan di Facebook atau ngiklan di Google, apapun lah. Atau datang ke sekolah-sekolah atau datang door to door, seperti apa pemasarannya. Cukup jelas. Berikutnya, jelaskan secara singkat rencana bisnis Anda 3 tahun ke depan. Dalam 3 tahun, usahanya kebayang bakal jadi apa nih? Gitu. Apa udah punya cabang di 10 kota? Apakah udah bisa ekspor ke luar negeri? Apapun lah ya, terserah. Jadi, supaya kami juga tahu kira-kira dream-nya teman-teman ini bakal seperti apa. Dan yang terakhir, jelaskan secara singkat kenapa berminat untuk ikut program pemodalan di platform Bishare Syariah. Maksudnya kenapa kok nggak platform yang lain? Kenapa kok nggak ke bank aja? Kenapa kok nggak ke investor yang lain? Kenapa kok ke Bishare Syariah? Itu kami juga ingin tahu alasan dari teman-teman. Oke, saya rasa itu aja penjelasan dari formnya. Cukup banyak di sini. Ya, memang cukup banyak karena kami ingin mendapatkan informasi sedetail mungkin dari usaha teman-teman ini. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan. Baik, terima kasih Mas Rangga. Jadi kembali lagi kami arahkan Sobat Sohib untuk bisa mengisi form pengajuan ini. Kita tidak dulu melihat seberapa lengkap persyaratan yang sudah dipenuhi, tapi kita coba akan cek dulu kondisi usaha yang sedang dijalankan, nanti baru kita apa yang bisa kita dampingi dari sisi usaha untuk bisa sampai ke level permodalan. Kembali lagi untuk linknya sudah bisa dicek di kolom chat ya, oleh admin kami sudah disampaikan solusihijrah.com/form-mudarobah. Dan juga Sobat Sohib yang sudah hadir dan belum mengisi absen, kami harapkan bisa mengisi absen karena nanti akan mendapatkan materi dan sertifikat online. Oke, kita akan coba sapa, saya coba ke Bapak Abu Denzel. Assalamualaikum Pak Abu. Admin bisa dibantu diupdate. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan? Ya, saya kebetulan profesi insya Allah arsitek dan kontraktor. Kebetulan ada bibi saya punya sebidang tanah begitu. Biasanya saya renovasi rumah ya, pekerjaan saya berikut sama desainnya. Nah, ini ada tawaran dari bude saya itu ada sebidang tanah di Bogor. Kebetulan area situ banyak perumahan dan saya ditawari coba deh dikelola itu tanah bude gitu. Cari modal dulu atau gimana. Nanti sistemnya mudharabah atau apa. Nah, itu saya perlu modal ke situ sebetulnya, Pak. Begitu kira-kira. Apa yang saya harus lakukan, maksudnya bimbingan seperti apa, atau harus masuk inkubasi dulu, atau memang ada pendamping khusus, kira-kira yang offline begitu, tatap muka, ya artinya ada kesempatan yang di depan mata saya mau wujudkan seperti itu untuk usaha saya yang kebetulan masih perorangan ini. Ya, dream-nya sih pengen punya PT atau CV lah minimal. Begitu kira-kira Pak. Baik, terima kasih Pak Abu. Silakan Mas Rangga. Ya, Pak Abu Denzel. Bentar ya, saya ngomongnya insya Allah ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi Pak Abu Denzel ini kasusnya kurang lebih sama dengan tadi Ibu Yang, punya tanah dan ingin membangun dan perlu modal untuk membangunnya. Ini kebalikannya dengan tadi yang Pak Hakal ya, Ya, di Makassar. Ya, yang di Makassar. Jadi insya Allah kalau kondisinya seperti ini, tanahnya udah ada dan perlu modal untuk pembangunan, entah itu mulai dari perizinannya sampai jadi rumahnya,
itu insya Allah bisa di platform di Share Syariah ini. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, kita bisa diskusi dulu deh lebih lanjut. Apa aja sih sekarang ini kondisinya dari Pak Abu itu udah sampai mana? Apa aja yang dimiliki dan apa aja yang belum dimiliki, apa aja yang perlu dibenahi kan gitu. Nah, jadi untuk bisa dapat informasi itu kami memerlukan data dari Pak Abu Densel. Jadi tadi Pak Abu bisa isi formnya aja dulu. Usahakan isinya selengkap mungkin dan sedetail mungkin agar kami bisa langsung analisa. Nah, setelah itu insya Allah nanti dari admin akan menghubungi Pak Abu untuk kita kita bicarakan lebih lanjut lah, kita meeting secara personal lebih lanjut gitu Pak Abu Densel. Dan ini juga berlaku untuk yang lain ya. Kalau teman-teman yang lain kira-kira ada permasalahan seperti apa ya, ada tantangan seperti Pak Abu ini, entah itu bentuknya sama atau bentuknya mirip-mirip, intinya apapun kondisinya yang merasa bisa untuk mendapatkan permodalan, silakan isi formnya selengkap mungkin. Tadi caranya sudah saya jelaskan. Kalau ada yang kelewat nanti bisa lihat rekamannya ya, insya Allah nanti dibagikan oleh admin rekamannya agar kami bisa analisa dan kami tahu usaha teman-teman ini harus diarahkan kemana. Apakah langsung ke permodalan, ataukah kami sarankan untuk ikut inkubasi, atau kami sarankan yang lain. Begitu. Baik, terima kasih Mas Angga. Baik Pak Abu, mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi sekali lagi kalau misalkan untuk bisa mengetahui atau mendapatkan feedback dari kami harapkan bisa mengisi form dulu, sehingga nanti kami bisa menganalisa lebih jauh mengenai usaha yang sedang dijalankan. Baik, Pak Usup mungkin sudah bisa bergabung dengan kami. Ya, Assalamualaikum Pak Usup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak, ada yang mau ditanyakan. Terima kasih Pak Angga dan Mbak Bisa, Pak. Iya, Pak. Ya, jadi saya mengikuti dari awal ya. Ini udah sesi kedua ya Pak ya. Saya punya istri punya usaha salon di rumah milik sendiri gitu Pak ya. Cuman masih kalau pengalaman dari istri saya sih dia udah tingkat internasional ya Pak ya untuk untuk rias dan kecantikannya. Kenapa saya katakan begitu? Karena dulu waktu di Semarang dia bekerja di salon itu semua pemilik usaha rokok atau apa semua di Semarang yang perusahaan-perusahaan besar itu datangnya ke situ Pak, ke salon saya, ke salon istri saya gitu, salon Baik. tempat ke istri saya. Nah di sini kita pun banyak menerima limpahan-limpahan dari orang-orang yang mungkin kurang puas dengan potongan dan riasnya sehingga larinya ke salon istri saya. Nah Baik. sekarang Kebutuhannya seperti apa, Pak? permasalahannya yaitu kita mau mengembangkan salon istri saya, tetapi kita kebentur modal nih Pak. Oke, pengembangannya berarti dari sisi apa Pak? Karena kita terbatas modal, jadi mungkin peralatannya Pak ya, kita mungkin butuh peralatannya dan perbaikan fasilitas itu. Baik. Mungkin di bawah 300 juta Pak. Baik Nanti, Pak. Ya, kami sudah tangkap kebutuhannya. Jadi iya. Mas Rangga, Pak Usup ini memiliki usaha di bidang salon kecantikan dan targetnya adalah untuk pengembangan dari sisi mulai dari peralatan, mungkin juga untuk lokasi infrastruktur juga ada peningkatan lagi. Silakan Mas Rangga. Ya, terima kasih Pak Usup. Ya. Jadi ya sebenarnya sama seperti yang saya jelaskan tadi di awal ya, kalau Pak Usup ini udah punya usaha, usahanya sudah berjalan dan ingin dikembangkan, ya memang itulah UKM seperti Pak Usup inilah yang kami cari untuk sama-sama kita bisa scale up seperti itu. Nah, untuk detailnya seperti apa nanti
tolong Pak Usup diceritakan aja, tadi diisi formnya, tadi diisi selengkap-lengkapnya, Pak Usup ceritakan, jadi di situ kami bisa dapatkan nih data dari Pak Usup apa, dan dari situ kami juga bisa memberikan rekomendasi, oke Pak Usup ini bisa nih untuk bisa dapat permodalan, namun perlu ada pembenahan dulu di sini. Atau misalnya udah clear semua nih. Mungkin saya tambahkan pula juga Pak. Bisa nih Pak Usup, bisa nih langsung ke permodalan, itu juga bisa. Gini Pak, saya ceritakan lebih ini lagi dalam lagi ya. Mungkin di samping salon kecantikan juga kita bisa mengarah ke menjual offline atau online peralatan salon dan produk-produk kecantikan salon lainnya Pak. Baik. Itu. Baik. Jadi itu kan pengembangan usaha ya. Jadi ya sebenarnya tadi di form tadi udah cukup lengkap ya. Di situ Pak Usup bisa ceritakan juga. Itu tadi rencananya mau seperti apa. Itu yang nanti kami jadi bahan pertimbangan. Ya kurang lebih sama lah. Jadi teman-teman yang lain yang intinya kalau memang merasa punya produk yang bagus, merasa punya usaha yang sudah berjalan, dan merasa bahwa produk atau usahanya ini bisa ditingkatkan, dikembangkan, di scale up lah ya istilahnya, langsung aja isi formnya, isi sedetail mungkin, di situ kami bisa melakukan screening, kami bisa dapatkan informasi, nanti kami bisa memberikan feedback yang sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman semua. Itu Pak Usup. Terima kasih Pak Rangga. Ya, terima kasih Pak Usup atas pertanyaannya. Baik, saya coba, ini ada pertanyaan yang masuk di chat. Saya langsung jawab saja. Untuk link pengajuannya bisa di solusihijrah.com/form-mudarobah ya. Jadi kembali Sobat Sohib yang sudah mengikuti dan memang tertarik untuk maju lagi untuk mendapatkan permodalan, bisa langsung mengisikan form yang sudah ditautkan di chat. Mungkin seperti itu Sobat Sohib untuk kesempatan hari ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua, baik saya pribadi atau Sobat Sohib yang sudah bergabung pada umumnya. Saya Utus Hardiono mewakili tim Solusi Hijrah bersama Mas Rangga juga di sini undur diri. Saya kembalikan lagi ke admin. Silakan. Terima kasih Pak Rangga dan Utus. Ya, Sobat Sohib semua, pastinya sekarang sudah pada nggak sabar untuk daftar ya, Sobat Sohib yang berminat untuk pengajuan permodalan, bisa langsung saja mengisikan data Sobat Sohib semua di solusihijrah.com/form-mudarobah yang share di kolom chat. Baik, terima kasih Sobat Sohib sekalian atas partisipasinya di hari ini. Selanjutnya kami akan menghubungi kembali untuk menginformasikan layanan permodalan dan layanan inkubasi bisnisnya. Terima kasih, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.